Bening Tias. Saya akan mengadakan podcast pembicaraan kita pribadi tentang aksi nyata yang sudah saya lakukan di modul 1.3 Pak Iwan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Dengan memperkenalkan diri dulu siapa namanya, kemudian tugasnya di sini sebagai apa, dan dari mana. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Fatah Kurniawan. Untuk panggilannya Iwan, dan saya di sini bertugas menjadi guru pendidikan agama Islam di SDN Ngadiel Mojopahit. Terlebih Di tahun berapa Pak Iwan ke sini? ke sini di tahun 2022 awal, di Januari 2022 saya bertugas di SDN Ngadiel Mojopahit. Berarti masih sebentar Pak ya. Berarti mungkin orang tua zaman sekarang itu lebih los ya Pak ya. Iya. Membebaskan anaknya untuk bermain. Nah, lebih banyak bermain daripada belajar. Kadang juga beberapa anak yang saya tanya itu kalau misalkan mereka mengaji, ternyata mereka hanya berangkat, di sana juga bermain. Ya, nah, jadi kurang perhatian dari guru ngaji juga di sana. Ya. Kita sebagai guru yang ada di sekolah ini, kita menguatkan mereka, walaupun hanya dalam waktu yang sedikit itu, kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini program dari saya. Itu saya kan kalian tahu sendiri kalau setiap hari Jumat saya mengadakan sholat duha. Ya, sebelumnya ini saya mengadakan sholat duha hanya pada saat pondok Ramadan. Setiap bulan Ramadan saya adakan sholat duha karena memanfaatkan waktu daripada anak terlalu lelah pada saat itu. Nah, ternyata saya ini punya inisiatif untuk pada saat hari Jumat saya mengadakan sholat duha sebelum pelajaran, hanya paling 15 menit lah gitu. Terus saya juga membuat instrumen penilaian, cek lisan untuk misalkan saya selama tahu di kelas saya ada ulat tangga, ya ada ulat tangga itu biasanya anak-anak pada saat istirahat kadang bisa dipakai perkalian, bisa dipakai IPA, bisa bermacam-macam. Nah itu bisa kadang saya suruh membaca surat pendek begitu. Terus setelah sholat duha biasanya saya menyuruh salah satu murid untuk memimpin membaca doanya dan artinya juga. Kemudian kadang saya tanya di sela-sela istirahat, saya tanya tentang sholatnya, kemudian saya tanya tentang ngajinya di mana. Nah, menurut Pak Iwan, hal-hal yang sudah saya lakukan itu apakah sudah menunjang pada dimensi beriman dan bertakwa? Iya. Menurut saya yang diterangkan dan sudah saya tahu sendiri memang itu sangat menunjang bagi saya. Menurut saya kegiatan itu sangat menunjang karena sebenarnya mereka itu juga haus akan pendampingan tentang keagamaan sebenarnya. Cuman karena mungkin di rumah setelah mengaji akhirnya terlupa karena orang tua juga kurang membimbing, jadi mereka juga sudah ngereken sama sudah nggak tahu lah sama ngajinya. Tapi kalau Tias membantu di kelas, ya itu membangkitkan semangat anak-anak untuk lebih menggali lebih jauh tentang agama atau bagaimana. Ya menurut saya itu bagus, sangat bagus. Ya kemarin juga kira-kira itu bisa menjadi program sekolah atau tidak Pak? Sebenarnya ya alhamdulillah, insya Allah kalau dibuat program sekolah bagus itu untuk program unggulan, mungkin jadi ada kegiatan islami, sholat berjamaah dulu, sholat berjamaah duha, untuk seperti itu mungkin bisa mengajak ke sekolah swasta di lingkungan kota, ada juga seperti itu, seperti SDN Kausar. Ada, jadi memang tapi di piket
untuk hari Senin kelas 5 dan 6, hari Selasa kelas 3 dan 4, isinya di mana lagi. Pak Iwan kok tahu ya Kausan itu ada program seperti itu, tahunya dari mana? Oh iya, ya lupa saya tadi belum membuka. Kalau dulu sebelum dibukir saya BTQ atau baca tulis Quran itu ekstranya di Al-Kausan kurang lebih 3 tahun, alhamdulillah. Jadi langkah-langkah kegiatan ibadahnya saya juga mengikuti karena guru BTQ ikut mendampingi. Berarti menurut saya itu program ini bisa sekali Pak ya dilanjutkan jadi program, salah satu program bulan sekolah gitu. Iya, biasa bisa sekali. Bahkan kalau ada di sini mungkin baca Asmaul Husna, baca surat-surat pendek, dikasih per hari surat bisa. Tapi kadang ada ini Pak, misalkan ada guru yang tidak setuju, kan kita ada namanya kegiatan pro dan kontra. Ada guru ataupun ya bukan guru ya, apa ya namanya teman wali murid atau yang menyatakan bahwa itu kegiatan menyita waktu, gitu, menyita anak-anak untuk pelajaran, gitu. Bagaimana menurut Iwan bagaimana? Iya, kalau menurut saya kalau ada omongan seperti itu ya kita bisa kita tangani dengan tidak usah dihiraukan apa-apa, karena demi mengimbangi ilmu dunia dan akhirat anak, seperti itu saja menurut saya. Jadi biarkan orang berkata kafilah tetap berlalu gitu. Tapi kadang itu kan Pak ya, misalkan kita sampai dengan beragama, kemudian sampai mengusulkan kepada kepala sekolah, ternyata ada penolakan. Caranya Pak Iwan kalau misalkan ada penolakan seperti itu, cara meyakinkan orang-orang yang kontra dengan kita itu, apakah ada cara yang jitu menurut Pak Iwan, caranya bagaimana? Untuk cara mungkin ya saya perlu bantuan itu guru-guru senior yang sudah lama di sini untuk itu. Kalau saya sendiri untuk membuktikan hanya bisa dengan meyakinkan dengan omongan, keyakinan hati. Kalau beliaunya atau kepala sekolah pendapat hidayah pasti mengizinkan. Jadi semua itu tergantung hidayah. Iya. Kembali lagi. Ya, terima kasih Pak Iwan atas waktunya. Semoga yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita berdua. Semoga program yang saya lakukan juga bisa menguatkan keimanan dan ketakwaan anak di sekolah dan bisa dijadikan sebagai program sekolah seperti hari ini. Amin. Terima kasih. Amin. Saya tutup obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.